Untuk kami selalu konsisten dan bagaimana merubah mindset itu saja. Kita harus membuktikan bahwasanya dengan keterbatasan air ini ada satu titik mutiara kecil yang bisa kita peroleh, yakni dengan kita budidaya lele yang tidak membutuhkan air banyak, kemudian waktu yang cukup relatif pendek. Akhirnya terbukti pada saat ini, kalau dulu sulit mencari pasar, sekarang malah justru kita kewalahan untuk menyiapkan dari lele kodok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasmanto, selaku Ketua Koperasi Minamulya Maju Mandiri di Padukuhan Kelampok, Kalurahan Kalitekuk, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunung Kidul. Saat ini saya di lokasi Kolam Sentral 4 di Minamulya Maju Mandiri. Untuk budidaya kami, kita mulai dari tahun 2011. Yang tadinya saya berbudidaya secara pribadi 3 kolam, kemudian mengalami kendala di pasar. Sehingga kami bagaimana untuk mengembangkan usaha ini, mulai tahun 2018 kami sama teman-teman ini membuat suatu organisasi, yaitu adalah koperasi. Latar belakang kami mendirikan koperasi sebenarnya ini adalah untuk merubah mindset Kabupaten Gunung Kidul, di mana Kabupaten Gunung Kidul terkenal dari segi kekeringan. Nah, inilah yang latar belakang kami bersikeras bersama teman-teman untuk berusaha budidaya lele. Karena satu, kita mau membuktikan bahwasanya dengan keterbatasan air, kami pun bisa untuk budidaya lele. Sehingga apa yang menjadi pandangan, sorotan untuk Kabupaten Gunung Kidul yang miskin air ini bisa terkikis. Untuk budidaya lele ini kita menggunakan sistem kocor. Karena apa? Karena dengan keterbatasan air sehingga kocoran pun kita juga batasi. Ini hanya volume kecil. Bagaimana kita mendapatkan air tersebut? Ini mau tidak mau kita diberikan akal gimana mendapatkan air, maka kita menggunakan sumur bor. Nah, dari sentral 1 sampai dengan sentral 4 ini sejumlah 1000 kolam, kita baru ada sumur bor 15. Sebenarnya kurang ideal, namun dengan keterbatasan tadi kita siap untuk budidaya lele. Dan alhamdulillah kita berangkat itu tidak langsung besar. Kita adalah berangkat dari kecil, sehingga apapun kendala permasalahan ini sudah kita mengetahui dari dini, sehingga kita berkembang, oh ini bisa kita atasi, maka kita naikkan. Alhamdulillah untuk kesulitan yang jelas adalah di air, kemudian di pakan, kemudian yang terakhir itu adalah yang pasar. Semua yang kita hubungi biasanya, Pak nanti dijadwalkan besok. Nah akhirnya bersama-sama teman-teman 3 orang ini tiap malam kita tidur mas di pasar, tidur di lesehan. Kita memberikan contoh. Dasarnya katanya di lesehan ini lele Gunung Kidul tidak bisa kering. Kalau kering penyusutannya banyak sekali. Nah, kita pelajari sebenarnya dari apa? Nah, ternyata apa yang kita terima di lapangan ken lele di Kabupaten Gunung Kidul biasanya kadang-kadang diberikan pakan alternatif itu ya. Dengan pakan alternatif kan biasanya itu kandungan lemaknya banyak sehingga minyak itu banyak sekali sehingga tidak bisa kering, sehingga kita memberikan full pakan pabrik. Untuk kita memberikan pakan 2 kali, itu di pagi hari kemudian di sore hari. Namun untuk di hari Senin semua kita biasakan untuk kita puasakan hanya pemberian probiotik untuk perlakuan air sehingga tidak menimbulkan bau untuk masyarakat. Seandainya memang contoh yang kita berikan ke lesehan ya kemudian ke pedagang, tatkala itu diolah itu tidak kering dan penyusutannya seperti apa yang mereka katakan, kita siap untuk mengganti biaya semuanya. Dan alhamdulillah ini sedikit demi sedikit lama-lama itu bisa diterima sampai dengan akhirnya sampai tahun 2018 ini kami mempunyai rekanan untuk pedagang ini sudah 28. Alhamdulillah tahun 2024 ini sebenarnya sudah tawaran ekspor mas ke Belanda sama ke Australia, namun kita belum berani karena ekspor jelas itu akan terikat dengan MOU. Seandainya nanti kita tidak bisa mencukupi, nah kita kena. Daripada nanti kita ada permasalahan di belakang, lebih baik kita mencukupi Kabupaten Gunung Kidul sendiri karena kebutuhan
di Kabupaten Gunung Kidul sendiri per harinya ini 2 ton per hari untuk lele konsumsi. Untuk panen sesuai dengan kebutuhan orderan di situ nggih. Jadi kita tidak bisa wah ini 1 kolam harus dihabiskan, enggak. Sesuai dengan permintaan dari. Kalau memang habisnya 5 kolam ya kita 5 kolam dan kita saring ya. Kita ambil sesuai dengan orderan nggih. Size-nya berikutnya ada pelanggan itu berapa size. Nah, itu baru nanti ditimbang. Kita menggunakan ya timbangan DLE 200 Ultra, Mas. Untuk timbangan ini cukup efektif, cukup mudah digunakan, juga timbangan pas untuk apa yang kita butuhkan dan kemudian tidak dari seller itu siap untuk menerima semuanya. Untuk kita menggunakan timbangan ini ini mudah dibawa kemana-mana, cepat untuk penggunaannya, ya sehingga tidak membutuhkan tenaga yang berat untuk membawa, sehingga itu sangat ringan, kemudian juga mudah untuk digunakan. Untuk kualitas bisa terjamin, bisa dijamin ya, itu sangat bagus, harga juga bisa terjangkau dari semua kalangan. Alhamdulillah Pak, untuk kita kan ada target untuk bagian bibit, ada yang ketua divisinya, kemudian pakan juga ada, kemudian di bagian pembesaran ada. Semua kita target Pak. Untuk target 1 kolam ini harus tebar bibit 20.000, ini harus menghasilkan minimal itu adalah 190 sampai 2 juta lebih. Ya, ini untuk 1 kolam. Sehingga nanti marginnya itu bisa kelihatan. Ini adalah keuntungan bagi kita. Ini adalah 800 sampai 1 juta untuk per kolamnya. Kalau saya untuk mencapai target, 1 bibitnya harus baik, kemudian pakan juga harus baik. Itu nanti akan tercapai. Dan jangan lupa adalah treatment air juga harus kita perhatikan. Untuk kendala di sini bibit. Awal bibit. Karena apa? Kita belum sebanyak ini 1000 kolam. Ini tentunya untuk tebar bibit 2000 ini kan belum bisa untuk mencukupi, sehingga kita kerepotan di bibit. Nah, kalau kita di bibit dari orang lain biasanya kadang-kadang indukan yang sudah lama ini hanya mengejar keuntungan biasanya masih dipakai. Nah, sedangkan kalau memang indukannya lama biasanya itu untuk bibit itu sehat, namun untuk pertumbuhannya biasanya sulit. Kalau kita indukan kalian tahu, oh ini berapa yang sudah pernah kita betataskan berapa kali, kita pijahkan berapa kali. Kalau 8 kali sampai 10 kali kita buang indukannya kita, sehingga nanti untuk pertumbuhannya bisa lebih optimal. Beda kalau menggunakan bibit dari luar, kita tidak tahu itu berapa kali yang sudah pernah dipijahkan itu. Kita untuk budidaya lele harus mengetahui Mas, selalu belajar dan belajar bagaimana cara dan sistem untuk budidaya lele yang menguntungkan. Jangan sampai nanti kita hanya sifatnya adalah meniru, wah di sana ini baru kita terapkan di sini, tidak. Karena apa? Budidaya lele di Kabupaten Gunung Kidul nanti diterapkan di Bantul, di Kulon Progo dan sebagainya, daerah-daerah lain akan beda. Sehingga benar-benar kita harus mengetahui situasi kondisi yang ada di situ. Kemudian kalau sistem kotor di sini kan hanya menggunakan blok itu ya, kita lubangi. Sebenarnya ada 2, kita menggunakan kran, stapran itu juga bisa. Jadi nanti kita bisa atur besar kecilnya. Semakin besar kocoran itu nanti target untuk panen itu bisa kita atur. Gitu. Mau pendek, secara otomatis itu kocoran harus dibesarkan. Kita selalu 24 jam selalu kita kocor. Ya, namun sekali lagi karena keterbatasan di Kabupaten Gunung Kidul, ini kita hanya mengocor di siang hari. Nah, nanti kalau di musim penghujan jelas kita akan 24 jam kita kocor. Untuk 1 pertumbuhan bisa terjaga, target panen bisa tercapai, kemudian rasa dagingnya bisa juga memenuhi apa yang jadi konsumen. Perubahan di air itu yang menggunakan NWS ya, itu jelas 1 dari hijau, kemudian coklat, kemudian merah. Ini memang sudah alami kalau di sistem NWS itu semacam itu. Penyakit lele banyak Mas ya, ada kembung, kemudian aeromonas dan sebagainya. Namun semuanya ini kan makanya itu tadi kita harus mengetahui dan jeli, selalu mengamati tiap hari. Oh ini ada serangan penyakit di situ. Kalau memang ada serangan, buru-buru cepat-cepat kita atasi. Jangan sampai penyakitnya sudah masuk ke situ kita diamkan, ya sudah habis semuanya gitu Mas. Kalau saya yakin usaha yang belum banyak ditekuni orang, kemudian pangsa pasarnya jelas ada. Selama kita masih membutuhkan makan, secara otomatis
ini gizi dari lele, mungkin dari ikan apapun ini tetap dibutuhkan. Dan yang jelas budidaya lele ini belum banyak yang menekuni, sehingga peluang pasar pun nanti akan terbuka luas. Akhirnya terbukti pada saat ini, kalau dulu sulit mencari pasar, sekarang malah justru kita kewalahan untuk menyiapkan dari lele konsumsi. Untuk semua teman-teman, rekan-rekan pembudidaya mau berkunjung ke Koperasi Minam Mulia Maju Mandiri 4M, atau mungkin dari teman-teman sering menyebutkan dengan Patel South Mountain lele Kabupaten Gunung Kidul, intinya gitu, silahkan untuk membuka TikTok di Patel South Mountain, kemudian juga ada di IG-nya Koperasi, itu semuanya juga ada. Mungkin juga langsung dibuka di map, mungkin di situ ada Patel South Mountain, semua sudah tertera.